Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidorejo, Bapak Dr. Ade Sunandar, Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri Sidorejo Krian. Yang kami hormati Komite dari Sekolah Dasar Negeri Sidorejo Krian, serta ibu-ibu dari wali murid Sekolah Dasar Negeri Sidorejo Krian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat hidayahnya kita semua dapat melangkahkan kaki di Sekolah Dasar Negeri ini dalam rangka sosialisasi, asesmen dan aset sekolah. Salam serta salawat kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah memberikan suri tauladan dan ajaran yang paling benar buat kita semua. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidorejo, Bapak Dr. Ade Sunandar, Magister Pendidikan. Yang ketiga yaitu paparan dari Putri Wahyuni, Sarjana Pendidikan SD, di mana beliau akan memaparkan tentang aset sekolah. Dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk yang pertama, marilah kita sebelum memulai, marilah kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidorejo Krian, Bapak Dr. Ade Sunandar, Magister Pendidikan. Untuk beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fayahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tamu yang terhormat, Ibu Komite, Ibu Diana Kristiana dan Mbak Diana juga double jenenge foto anaknya ya, yang mewakili komite. Karena mohon maaf hari ini Bapak Slamet ketua komitenya belum bisa hadir karena di tempat tugasnya beliau tidak bisa ditinggalkan. Karena itu beliau berdua nanti yang mewakili bersama panjenengan mengikuti acaranya sosialisasi aset SDN Sidorejo dari Ibu Tri Wahyuni SPD SD. Gitu deh. Yang terhormat Ibu Tri Wahyuni SPD SD selaku guru penggerak, guru berprestasi SDN Sidorejo. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SDN Sidorejo, juga wali murid dari Paguyuban SDN Sidorejo yang berbahagia. Untuk pembukaan ikut Ibu Eri Kusumawati yang telah menyampaikan sebagai MC-nya atau pembukaan, supaya terlalu lama. Yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih Putri sudah mengundang dari pihak komite
Dan diwakili bendahara dan sekretaris juga anggota paguyuban dari kelas 4C, kelas 4 yang lain, mewakili kelas 4 dan kelas-kelas yang lain. Yang kedua, terima kasih sampaikan kepada Ibu Bendahara dan Sekretaris Komite juga paguyuban dari kelas 4 yang sudi hadir dalam undangannya Putri ya, karena undangan Putri ini suatu tahapan yang harus dilalui dan insya Allah setelah ini lulus sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan ya, tepuk tangan dulu untuk Putri ya. Sudah kenalkan sama Putri ya. Nah, ini orangnya di sini dulu juga sekolah di sini ya Putri ya. Sudah berapa tahun di sini? 21 tahun. Nah, ya mungkin yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sekolah di sini, putra-putrinya yang lalu kelas dulu atau yang nomor 1, 2 sekolah di sini juga ya Putri ya. Nah, muridnya sudah di sini. Berarti yang sekolah cucunya dong. Kalau saya berarti buyutnya gitu ya, buyutnya ya. Santai aja ya. Yang ketiga, mohon nanti dibantu seluruh apa yang dipaparkan Putri untuk disampaikan kepada panjenengan supaya komite wali murid lebih tahu sekolahan kita ini mempunyai aset apa saja. Dari gedungnya, dari ruang-ruangnya, dari musolanya, kemudian dari pendukung yang lain, misalnya kamar mandi, WC, gapura, joglo, gitu ya. Kalaupun ada kantin, nah ini supaya komite dan paguyuban bisa memberikan usul, memberikan masukan yang terbaik demi siapa? Anak didik, gitu ya. Kalau sekolah lain mungkin yang punya aset-aset seperti kantin bisa dikelola oleh paguyuban dan hasilnya dimasukkan di dalam kas paguyuban karena sudah tidak ada. Buat ruang kelas saja sudah habis, ya. Mau bangun sendiri, coba botan lah bangun sendiri ya, mau sekolah negeri mau bangun sendiri, urunan ratusan ewu ya sana kan gitu. Oleh karena itu dikelola sehingga menjadi masuk siang, ada shiftnya, oke? Jadi supaya tahu, loh sekolahnya kok kebuangan ya karena rombelnya 21, ya ruang kelasnya cuma 15. Atau 14 ya betul, sehingga ada yang harus masuk siang. Itu yang berupa prasarana. Sarana yang lain seperti lab komputer ada, ruang kepala sekolah, ruang guru, bangku dan sebagainya. Ini juga merupakan aset, ya. Yang lebih penting sekali tidak hanya prasarana dan sarana prasarana, tetapi yang lebih penting aset itu adalah ya anak-anak kita ini. Adalah aset di dunia, nanti juga modal di akhirat. Oleh karena itu kita gulawenta, dirambut sing temenan di dunia menjadi yang terbaik, nanti di akhirat bisa menjunjung tinggi kita semuanya bisa masuk surga bareng gitu ya. Amin ya Allahumma. Oleh karena itu nanti yang disampaikan Putri, pengelolaan sumber daya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya yang bukan manusia, yaitu sumber daya alam. Kita punya potensi apa? Gitu kan? Karena itu nanti bener-bener betul dibantu dan habis ini sudah ada lagi programnya, tinggal satu kali loka karya. Oh, loka karya sekali dan pendampingan 1 kali. 2 kali ya. Kemarin loka karyanya di SMA 3 sudah ya. Ya, lokakarya di SMP 3, SMA gitu ya. Campur guru SD, SMP, SMA. Ya. Karena itu Putri
Dengan betul-betul nanti kalau sudah lulus ini sudah layak menjadi kepala sekolah. Syukur-syukur di sini nggak ada ya. Ya kamu kena tahu ngono terus mampir ini kan dan langsung di sini ya kalau ini belum bisa. Nanti di sana dulu pengalaman dari masuk ke sini lagi. Insya Allah bisa ya. Jangan khawatir. Jadi kalau kok nggak di sini sih Putri ya sementara pengalaman di sana dulu gitu. Bisa membandingkan di SD ini, SD itu. Gitu ya. Berikutnya ini informasi nanti yang kedua angkatan yang ke-9 itu ada menyusul Bapak Heri Mukhtar itu orangnya ya. Lah ya Bapak guru olahraga yang ganteng ini ya, yang disiplin ini, yang punya potensi anak-anak ini ya untuk membina anak-anak potensinya kita dukung juga. Karena tidak sedikit nanti 3 bulan. Tetapi pesan saya meskipun 6 bulan, Putri 6 bulan ya? 6 bulan tapi perhitungannya saya malah sekarang 9 bulan. Oh 9 bulan, tapi di ya. Iya, seandainya orang yang halim gitu menentang gitu ya, 9 bulan soalnya ya. Mudah-mudahan nanti Pak Heri yang 6 bulan itu bisa dimanfaatkan diserap benar-benar materinya ya, dan yang jangan lupa anak-anak jangan ditinggalkan. Mungkin di sana dimajukan sedikit setengah 7 sampai setengah 9, jam setengah 8 sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan CGP-nya ya, calon guru penggeraknya. Karena yang dinanti-nanti anak-anak itu mesti guru olahraga. Ketemu 1 minggu sekali gitu ya, 2 jam untuk praktek, 2 jam untuk materi. Ini materi gak pakai dinanti-nanti sama anak-anak. Tapi nek kedatangan di lapangan, nah itu artisnya ya, Pak Heri, Pak Bastian, sama Pak Alwan, gitu kan? Maka kita harus dukung beliau-beliau ini, gitu. Makanya ini nanti ada 2 yang masuk ke USM mewakili Krian, yaitu atlet kit ya sama bola voli. Alhamdulillah, tidak tahu itu putra putrinya siapa. Yang penting Sido dari 28 siswa yang mewakili ke Sidoarjo itu 2 dari Sidoarjo. Alhamdulillah ya, didukung semuanya. Dan semua itu tidak luput, tidak lepas dari usaha, baik usaha secara fisik, secara moral maupun dana, gitu kan? Nah, ini saja Kak Heri dalam seleksi belum dapat ganti belas ini ya, sabar ya, sabar. Nanti insya Allah CGP-nya lancar, gitu ya. Itu betul ya. Amin. Putri juga ya dulu sebagai guru yang bisa untuk SBK, mengajarkan SBK, menyanyi, kemudian B5, semua sudah dipraktekkan, ya? Dan hasil-hasil yang pernah Ibu buktikan dulu antara lain yaitu produk berupa, ayo masih ingat dulu, EcoPrint 1, yang kedua, minuman aroma bunga telang. Ada lagi? Teknik rekayasa membuat lilin aromatik. Aduh, lilinnya gak abu-apek, tapi abu-apek. Apa kan enak beraroma telur-telur gitu ya. Dikai pandan bareng ya Bu Tri ya. Supaya kita tidak monoton. Kok lilin ngono ae, ternyata kita bisa merekayasa. Kita bisa inovasi sehingga tambah baik, tambah sehat, tambah tambah indah. Mengenai pakaian juga tidak sangit gitu ya, tapi nanti bagaimana caranya bisa tambah wangi, gitu ya. Ini salah satu contoh. Inilah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, gitu ya. Karena itu ibu-ibu termasuk wanita jangan bosan-bosan kalau diundang, baik saya sebagai kepala sekolah maupun dari para guru berkepentingan, terutama di dalam kelasnya
Mana sih iso kelas sendiri-sendiri itu berlomba-lomba. Ya, kelas 1 gawe ini, kelas 2 gawe ini, kelas 3, kelas 4 C buat ini, kelas 4 B-nya, A-nya berbeda buat ini. Termasuk ruangnya, termasuk di depannya. Apa caranya anak-anak ini senang di dalam kelas ya. Itu ya Putri ya. Tidak hanya berproduksi makanan, tapi juga taman, kemudian interior kelas semampunya. Tentu enggak boleh urunan sing akeh. Enggak. Kalau bisa dari bahan bekas ya, daur ulang bisa diproduksi lagi. Diinovasi sehingga menjadi cantik dan indah. Tidak hanya seperti ibu-ibunya yang cantik saja, tapi anak-anak punya tempat belajar, bermain, bersosialisasi yang cantik dan indah. Gitu ya? Mohon maaf Bu Kristina sama Bu Ana, nanti didampingi teman-teman ya, Pak Burutan, ya. Nanti belum sarapan, nanti belum sarapan, ya. Tapi tidak disiapin loh sama Putri ya. Loh, udah banyak ini. Berat-berat kok. Di sini, monggo, santai aja, nanti ya Putri ya. Oh, nanti ada nyanyinya kan? Ayah, seneng aku nyanyi nih. Ada puisi tidak ya? Puisinya untuk apa? Gak apa-apa, untuk bapak gak apa-apa. Puisinya untuk saya ya. Ya santai aja ya. Buat nanti dimasukkan TikTok gak apa-apa ya. Kan jadi TikToker saya ya. Saya dulu TikToker gitu. Ya kan sekarang musuhnya IT ya. Bisa TikToker atau membuat konten-konten yang lain yang positif tentunya, jangan konten-konten yang tidak positif. Ya yakin kalau guru penggerak ya tidak hanya bisa menggerakkan yang di rumah ya, tetapi gerakan di sekolahan. Maksud di rumah itu menggerakkan putra putrinya, tentu menggerakkan yang lain, anggota RT ya sebagai Putri sudah sebagai anggota kan ketua RT. Tidak, sekretaris. Apa ya? Membantu di RT di masing-masing. Bukan gerakan yang lain, Bu. Gerakan apa? Ya seperti gerakan yang lain urusan Putri, gitu ya. Menggerakkan kita supaya roh kita itu kalau bergerak semua kan enak ya. Itu artinya untuk anak-anak, demi kepentingan anak-anak supaya lebih kualitas daripada saya. Syukur-syukur nanti putra putrinya Bapak Ibu ada yang menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi dokter, menjadi Mbak Yai yang ingin mondok, jadi kepala sekolah, BE, kepala sekolah yang BE, kok ganteng aja dia, BE ngono, BE itu ya, tak takutnya gak ada sih, berburu anak bodoh, itu kepala sekolah tak bakal legas, kita pernah ngono BE, padahal lega loh ya. Oh, nek ngene lho gak keren ya gak apa lho ya. Sing dadi polisi, tentara, dokter, Pak Jokowi presiden ngono ya gak apa. Tapi insya Allah dari sekian banyak nanti ada dan banyak yang ingin atau pasti menjadi seorang pendidik, baik itu di sekolah maupun di informal di masa gitu Bu ya. Kita doakan semua anak-anak, kita fasilitasi, kita bantu Bapak Ibu guru dalam mengembangkan minat bakatnya. Soporo menulis dan penyanyi. Ya kita tahunya gak ono, jadi penyanyi bodoh. Enggak Bang, masih Mbak Inul ya gak kepingin jadi penyanyi. Tapi kenapa dilakoni mulai dari panggung ke panggung, naik apa? Pickup, nonton katanya, naik cerita gitu ya. Sekarang di Jakarta jadi orang sukses. Itu orang Gempol Pasuruan, ya. Pak Uut Permatasari, orang Kemasan, iya kan? Nah, penyanyi juga. Mbak Maya, Mas Dani Surabaya, penyanyi suki. Artinya, penyanyi jangan dilihat yang negatifnya, tapi positifnya. Pakaiannya bagus, sopan. Dan itu penting ya, karakternya, attitude-nya dibangun. Udah penyanyiku jelek, enggak. Lo kan ada manajemennya, ya kan? Jalan saja ada yang mendampingi, terus sampai dibully sama
netizennya. Kan gitu sekarang ya, gitu ya. Jadi semuanya kita fasilitasi. Yang pintar gambar, ya ya disupport mereka supaya bisa mengembangkan bakat. Siapa tahu jadi pelukis terkenal. Sekali mengadakan apa itu namanya ya, mengadakan pameran bisa puluhan juta. Ini penyanyi sekali konser miliaran. Ini ada Coldplay nih dari Inggris. Lihat kan? Enggak ya? Tiketnya saja yang VIP 11 juta. Yang paling rendah 1.850.000. Ini dari kepala sekolah gak kaya, ya kan? Gak kaya ya. Untuk kepala sekolah sebenarnya diundang, DKI apa namanya konsumsi gak bayar, gak belum. Kalau Coldplay ini ya konser desa-desaan semaput bayar 1 jutaan mau. Ya, inilah yang harus kita ubah mindsetnya. Ininya ya mindsetnya. Justru kalau kita ketemu orang tua nggak histeris, tapi kepada penyanyi kok histeris ya? Padahal kepada penyanyi yo gak tau kayak duit, gak kayak keimanan, yo gak nyekolano, yo gak rambut, yo kok iso ngono. Mengapa? Why? Gitu ya? Mengapa demikian? Ini kita buat satu karakter ya yang bisa mengubah mindset mereka. Sehingga sebelum mereka histeris dengan yang lain kepada orang tua, sopan santun, menghormati, menghargai, gitu ya. Karena orang tua lah yang menjadikan kita seperti ini, ya kan? Kalau orang tua kita tidak merawat, tidak menggulung seperti ini, ya tidak mungkin kita seperti sekarang ini. Dan penyanyi kan itu muncul menilai, histeris. Ya, itulah mindset kita yang harus diubah, sehingga kita harus dekat-dekat dengan anak-anak supaya tidak sampai keliru mereka untuk menyanjung, menghormati seseorang. Meskipun kita disuruh untuk menghormati siapa saja, tapi ada prioritas untuk orang tua ke atas, yang mbak kombati gitu ya, yang tiang yun, apalagi ya pak guru di sekolah, kemudian yang ngaji di masyarakat, kemudian ketua RT RW, pak lurah, pak dan sebagainya. Itu yang penting dulu, baru yang lain. Gitu ya, betul ya. Monggo nanti dijelaskan apa tujuannya untuk program ini, sosialisasi ini, sehingga ibu-ibu, komite secara keseluruhan mengerti apa yang dimaksud. Ya, mudah-mudahan program sosialisasi ya, itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah ini nanti benar-benar dipahami dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, betul ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Saya selaku pimpinan dari Putri, juga Putri sendiri, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan dari Abang Dr. Ades Sunandar, Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo. Untuk yang kedua, sebelum menginjak agenda yang kedua, mari kita yel-yel dulu ibu-ibu ya, biar lebih santai, biar gak serius. Ya, kalau saya nanti teriakkan selamat pagi, jangan jawab pagi, luar biasa. Apa ya? Siap? Ya. Selamat pagi, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua ibu. Iya, terima kasih. Oh, visi sekolah. Terwujudnya warga sekolah yang beriman dan terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Panjang ya ibu-ibu ya. Ini di sekolah itu kan semua, iya kan? Iya, betul. Menciptakan atau terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, berkarakter sesuai dengan profil belajar. Buktinya nanti bisa diselesaikan karena ya buktinya kepala sekolahnya berprestasi, gurunya berprestasi, anak-anak berprestasi.
Tapi nggak apa-apa, yang penting tahu. Oh itu ya prestasi itu, gitu ya. Bukan hanya anaknya saja, guru ini melempem, ya nggak boleh. Termasuk nanti paguyubannya, gitu ya. Oke, nanti aja, nanti sampaikan kok. Iya, terima kasih Abah. Tepuk tangan buat Abah. Visi sekolahnya Abah luar kepala ya. Ya, itu yang kita kangeni dari Abah. Karena sebentar lagi Abah itu mau pensiun. Tinggal 2 bulan lagi apa 3 bulan, Bang? 2 bulan. Tapi umurnya kayak 40 deh, Bang. Kelihatan masih muda deh, ibunya. Iya. Nanti kita kangenin ya, Abah di sini. Ya. Untuk yang berikutnya, sebelum kita lanjutkan, saya akan bacakan pantun dulu sebelum Putri nanti maju. Nanti kalau saya bacakan pantun, ibu-ibu jawab cakep, gitu ya Bu. Iya. Cantik apa cakep ya? Cakep, gitu. Iya. Orang penting berangkat pergi. Cakep. Gaya keren seperti manut. Cakep. Good morning, selamat pagi. Cakep. Jumpa lagi dengan Putri yang imut. Tepuk tangan. Ya, ini ada sangkut pautnya dengan paparan kita pada pagi hari ini. Putri Wahyuni Sarjana Pendidikan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan aset sekolah. Tepuk tangan, beri semangat buat Putri Wahyuni. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, saya ucapkan salam sejahtera. Terima kasih, Pak. Terima kasih yang sudah banyak motivasi dan mendukung saya sampai saya berada pada tingkat ini. Matur suwun sangat. Kemudian tak lupa dari komite yang selama ini bisa bekerja sama membantu saat ini juga datang. Terima kasih. Kemudian wali murid yang selalu membantu saya juga dalam bekerja di sekolah ini, yang pakai dan indah dan ceria ini bisa datang kita bersama-sama. Selawat serta salam, mari kita tujukan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang tentunya sudah memberikan kita ya tuntunan ajaran agama Islam, sehingga kita bisa membedakan yang baik dan yang baik. Tanpa merasa banget kami bagi yang beragama lain juga sama ya sebetulnya ya Buya ya. Masih semangat kah? Semangat. Dan semangat ini, udapan ini tuh dipersilakan buat panjenengan sambil kita makan. Ada lagu buat jenengan. Jenengan nanti bisa nyanyi loh, ikutin nyanyi. Marilah kemari, hei 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 kawan. Aku lari sini, hei 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 kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati galara. Boleh dua-duaan atau kencang kiri kanan. Awas tapi jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Terima kasih. Itu waktunya ya. Kita terima kasih rumah sosial buat saya. Terima kasih. Gini Bu, tiba saatnya saya akan mensosialisasikan yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya CGP Angkatan 7 dari SDN Sidoarjo ya, Angkatan 7. Saya mewakili SDN Sidoarjo dari Kabupaten Sidoarjo. Next. Kata-kata kutipan kita hari ini. Ini dari Pak Nadiem Makarim yang menjadi inspirasi saya hari ini. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Tepuk tangan. Maksud dari kata-kata ini adalah sebagai guru itu Bu, tanpa diperintah oleh kepala sekolah, kita melakukan perubahan-perubahan kecil di kelas kita yang berdampak kepada siswa kita. Artinya bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa kita. Jadi harus semakin hari semakin baik. Itu. Next.
tujuan saya mengadakan sosialisasi ini, saya sebagai CTP harus dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi hari ini Bu, saya berkolaborasi dengan panjenengan semua, yaitu saya bersama-sama dengan bisa mengidentifikasi aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah kita, yaitu SDM Sidoarjo yang kita cintai ini. Luar biasa ya. Selanjutnya the next. Nah, ibu-ibu yang perlu panjenengan ketahui bahwa sekolah kita itu sebenarnya dinamakan juga dengan ekosistem. Artinya bahwa di dalam ekosistem itu berarti ada hubungan timbal balik, ya, timbal balik antara komponen yang ada di sekolah kita. Artinya antara murid dengan guru, kemudian guru dengan rekan guru dengan kepala sekolah, guru dengan masyarakat, seperti itu. Itu namanya ekosistem itu seperti itu. Oke. Next, di sini saya jelaskan bahwa ekosistem itu di sekolah kita itu dibagi dua. Ada abiotik, berarti hidup, ada abiotik tak hidup, kemudian biotik itu hidup. Nah, untuk yang pertama ini, biotik itu hidup, itu ada murid, itu putrane panjenengan semua, ada kepala sekolah, guru, staf teknik, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, kemudian dinas terkait, kemudian pemerintah daerah. Itu adalah biotik yang ada di sekolah kita. Kemudian yang abiotik atau tak hidup itu adalah secara finansial ya Bu, pasti keuangan ya, sumber dana. Nah, di sekolah kita nanti saya jelaskan lagi. Ini perlu jangan garis bawahi saja bahwa lingkungan tak hidup atau abiotik itu adalah berupa keuangan, sarana dan prasarana sekolah, kemudian lingkungan alam. Ada pertanyaan Bu? Oke, nanti dulu ya sebentar tentang ini ya. Next, lanjutnya. Nah, kemudian pendekatan. Nah, di dalam sekolah kita itu menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita. Jadi cara pandang itu adalah cara pandang atau cara berpikir kita tentang melihat sesuatu. Artinya bahwa di dalam sekolah kita ini, ya, di dalam komunitas sekolah, di situ ada guru dan semuanya, bahwa kita guru-guru di sini semua aset itu memiliki cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Jadi untuk langkah ke depannya, maksudnya seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya aset itu kalau kita bicara tentang aset itu nanti hubungannya dengan visi sekolah. Nah, kemudian kemudian ibu-ibu tentang aset itu ada yang berbasis kekurangan, kemudian dibagi dua. Jadi aset itu sebenarnya apa? Aset itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Tadi berupa lingkungan abiotik dan biotik seperti itu. Nah, kemudian aset dibagi dua, yaitu berbasis kekurangan atau masalah atau hambatan. Kemudian aset yang berbasis pada kekuatan. Nah, bedanya di sini kita bicara tentang yang berbasis kekurangan dulu ya Bu ya. Misalnya kalau sekolah itu berbasis pada kekurangan, itu hanya berfokus pada masalah dan isu. Nah, kalau pada aset kekuatan, fokus pada aset dan kekuatan. Artinya bahwa yang pertama itu kalau kita berdasarkan aset atau kekuatan, maka kita mengupayakan apa yang ada di sekolah ini sebagai sumber kekuatan. Seperti itu. Kalau itu hanya berdasarkan fokus atau masalah isu, artinya seperti ini bedanya Bu. Nah, misalnya seperti ini. Sekolah akan mengadakan pentas seni. Tidak punya biaya untuk melakukan itu. Guru-guru hanya pesta seperti itu. Oh, sekolah kita nggak punya biaya, akhirnya jadi masalah kan? Bagaimana kita nggak punya biaya untuk mengadakan itu? Kayak gitu. Jadi itu berbasis kekurangan. Tapi kalau berbasis kekuatan seperti ini, misalnya, sekolah akan mengadakan pensi, kemudian nggak ada dana sama sekali. Kita berprakarsa bagaimana dengan kekuatan yang ada di sekolah itu
agar pensi itu dapat terlaksana. Misalnya, dengan seadanya, artinya bahwa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya pada saat tari-menari menggunakan itu badong yang dari daun-daunan, tetapi terlaksana, tapi dapat dilaksanakan walaupun dengan kekuatan yang ada. Maksudnya seperti itu. Paham ya? Lanjutnya, kemudian berputar pada masalah utama, sudah jelas. Hanya masalah saja yang berputar pada masalah, misalnya contoh tadi nggak bisa melakukan pentas seni, ya wes bingung karena tidak ada solusinya. Kemudian kalau bedakan menjadi pada aset atau kekuatan membayangkan masa depan, artinya bahwa sekolah kita itu setiap tahun itu memiliki transformasi ke arah ke depan yang lebih bagus. Misalnya begini, contohnya begini. Jadi ada perubahan-perubahan. Kemarin itu pentas seni P5-nya seperti itu, kemudian besok kita tingkatkan lagi berdasarkan aset yang ada. Gitu. Nah, pada saat ini kan saya sama Bu Eri memprakarsai public speaking, nanti akan melatih putra-putri panjenengan untuk melatih public speaking supaya nanti pada P5 yang akan datang, kepala sekolah juga memberikan pejangan kepada kami semua guru agar melaksanakan lagi ya Mbak. Nah, itu nanti kita bisa tampilkan. Seperti itu maksudnya. Jadi membayangkan masa depan ya, dari hari ke hari harus lebih baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dan selalu bertanya apa yang kurang. Jadi kita tuh, aduh sekolah kita wis tak piye-piye, wong nang desa wae, wis ngene wae, wis gak apa-apa, wis apik ngene. Nah itu, kalau kekurangan berdasarkan kekurangan seperti itu. Kalau berdasarkan kekuatan atau aset itu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan itu. Artinya di sini Bu, misalnya seperti ini. Alhamdulillah kemarin itu misalnya anak-anak kita untuk SN ya, SN itu. Nah, kemudian dari hal itu kan sebagai aset ya Bu. Nah, itu kita berpikirnya agar anak ini ke depan itu bisa sukses itu bagaimana. Jadi tidak berdasarkan pada kekurangan terus. Artinya bahwa dengan keadaan sekolah kita yang seperti ini, wali murid, guru dan semuanya itu harus berpikir maju. Ngoten nggih? Tepuk satu. Tepuk dua. Jangan tegang, kita acaranya santai. Kemudian yang keempat, fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, pada saat pensi itu kita nggak punya dana, bingung ya boleh sponsor ya gitu. Kan berdasarkan itu kan tidak mengoptimalisasi kekuatan kita. Jadi hanya berupa bantuan. Ayo kita tarik tarik murid untuk beri. Nah, kayak gitu-gitu loh maksudnya, paham ya? Nah, kalau yang berdasarkan aset, mengorganisasi kompetensi dan sumber daya atau aset kekuatan. Misalnya, contohnya seperti ini. Di dalam pensi kita, di sini misalnya ada anak yang bisa mendongeng bagus. Yang ada itu yang kita tampilkan. Tidak usah mengada-ada, kita harus kita harus mendatangkan band yang bagus, Bu, tidak perlu. Tapi kan kita bisa narik murid. Nah, itu yang berdasarkan kekurangan. Tetapi kalau yang berdasarkan aset kekuatan dengan kekuatan yang ada kita optimalisasi. Paham nggih? Tepuk tangan dong. Yeay. Kemudian merancang program atau proyek menyelesaikan masalah, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, sedangkan yang berbasis kekuatan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Artinya, Ibu, kalau yang berdasarkan kekurangan ini kita merancang proyek itu hanya untuk menyelesaikan masalah, maksudnya begini. Contoh, pada saat pensi itu kita dengan dana yang kurang ya bingung ya. Bagaimana untuk menyelesaikan itu? Dia hanya menyelesaikan proyek itu supaya program ini bisa selesai gitu aja. Tetapi kalau berdasarkan aset kekuatan itu adalah kita menggabungkan visi sekolah agar kita itu menjadikan murid-murid kita itu sebagai aset yang optimal dan maksimal seperti itu. Kalau merancang proyek ini hanya diselesaikan oleh guru-guru saja, tidak melibatkan murid, tidak melibatkan wali murid,
Itu nggih. Intinya bahwa aset itu melibatkan semua. Nggih. Nah, kemudian yang terakhir itu kalau berbasis kekurangan itu mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan yang berbasis kekuatan itu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Artinya seperti itu. Kalau ini hanya berdasarkan kelompok-kelompok saja yang melaksanakan proyek itu, jadi jenengan tidak dilibatkan hanya guru toh. Oke. Nah, tetapi kalau di sini tidak, ini dibuat program itu berdasarkan aset dan kekuatan dari kemampuan murid-murid kita, dari sekolah kita, keuangannya, semuanya itu berdasarkan kekurangan itu jangan membuat kita menjadi lemah. Tapi kalau istilah sekarang yang paling keren itu adalah kalau bikin rumah itu minimalis loh Bun, minimalis tapi indah, bentuknya enak dipandang seperti itu. Paham ya? Tepuk tangan, semoga jalan Dorojo ke depannya bagus. Nah, the next. Nah, sekarang aspek based community atau development ABCD. Yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset, yaitu merupakan suatu perangkat kerja yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Katzman. Nah, ini hubungannya Bu dengan pendekatan PKBA, menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Nah, kedua peran yang penting ini menurut Katzman adalah jalan untuk menciptakan warga yang produktif. Artinya Bu, dengan pendekatan ini tadi aset based community ini yang disebut juga dengan pengembangan komunitas berbasis aset, maksudnya bahwa dengan aset itu kita dapat memberdayakan aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, apabila kita sudah memberdayakan aset yang dimiliki sekolah, maka akan menjadi lebih berdaya murid-murid kita. Artinya bahwa semua potensi siswa-siswa kita itu, anak-anak kita itu bisa tergali seperti itu. Nah, kemudian potensi-potensi yang lain itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal yang ada di sekolah kita. Lanjut. Jelas ya? Artinya bahwa memaksimalkan yang ada. Lanjut. Nah, ini Bu yang dimaksud 7 modal utama aset itu. Yang pertama itu modal manusia, ada modal sosial, modal politik, ada modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, alam, dan modal finansial. Nah, ini adalah dari 7 ini adalah aset yang dimiliki oleh sekolah. Nenek, mari kita jabarkan. Afifah, nenek. Nah, modal manusia berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kemudian berhubungan dengan pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kecakapan yang berhubungan dengan wirausahaan. Contohnya kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran, dan negosiasi. Kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya. Contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik. Artinya bahwa modal manusia itu hubungannya dengan bakat keterangan jenengan, ya. Ya, modal manusia di sini apa saja modal manusia di sekolahku? Ada bapak kepala sekolah, apa pak kepala sekolah yang tugas saya Pak? Tugas kepala sekolah mengkoordinir seluruh tugas dari guru baik kelas maupun kepala sekolah, berkoordinasi dengan komite dan lintas instansi termasuk kepala desa, Pak Camat, Puskesmas gitu. Kemudian memberikan kenyamanan atau menciptakan suatu yang aman untuk pembelajaran anak. Ya, itu Bu, termasuk modal manusia ya, kepala sekolah kita yang luar biasa. Nah, itu sebagai penggerak. Jadi itu termasuk aset juga kekuatan kita. Jadi kalau kepala sekolahnya yang mendukung, motivasi, itu
itu akhirnya program-program yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian dirasakan dampaknya kepada murid. Seperti itu modal manusia. Kemudian guru, murid kita jenengan itu juga termasuk modal asetnya sekolah. Jadi dengan mendukung kegiatan sekolah, berperan, kemudian guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik, pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti itu ya. Kemudian penjaga sekolah yang disiplin juga, itu adalah modal ya, modal manusia. Next. Nah, kalau modal sosial ini adalah hubungan dengan masyarakat tuh. Di sini ada pola perilaku warga, unsur kepercayaan atau trust, jaringan network antara unsur-unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Misalnya di dalam masyarakat itu ada kegiatan-kegiatan, misalnya ini bersih saja ya Bu ya. Nah, kayak gitulah ya. Itu model sosial, itu melakukan hubungan yang baik dengan sekolah. Artinya bahwa setiap ada kegiatan itu misalnya melibatkan anak-anak untuk tampil atau bagaimana, seperti itu. Kemudian lagi adanya kepemimpinan kerjasama, saling percaya dan rasa memiliki untuk masa depan. Ini modal sosial ini penting banget. Ini berhubungan dengan manusia, artinya berhubungan dengan masyarakat. Jadi guru berhubungan dengan wali murid yang baik, seperti itu. Nggak boleh misalnya jangan memberikan ruang-ruang kepada wali murid untuk memberikan sumbangan pikiran seperti itu kepada guru untuk merancang sebuah pembelajaran yang berpihak kepada siswa, nggak apa-apa jenengan ya. Nah, selanjutnya modal politik. Nah, sebagai di sini kemampuan kelompok untuk mengetahui distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Kemudian sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Kemudian misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya Bapak sekolah ini memberikan kebijakan ya yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah di sini yang berpihak kepada siswa, itu termasuk dalam modal politik. Kalau misalnya Pak Nandar memandang bahwa ini harus dirubah, ini sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan keadaan SDN Sidorejo, maka Bapak Kepala Sekolah menggunakan modal politiknya berupa kebijakan untuk kemajuan sekolah. Artinya hubungannya dengan misi sekolah ya Bu ya. Semangat. Luar biasa. Makanya kepemimpinan itu penting banget untuk kemajuan sekolah itu. Betul. Oke. Nah, lanjutnya. Modal agama dan budaya. Nah, kalau di sini perlu terbentuknya moral sosial, bukan hanya kepercayaan, tapi juga perilaku atau amanah. Kemudian kebudayaan itu merujuk pada hasil cipta dan karya manusia. Maksudnya seperti ini. Ini kalau perlu saya jelaskan, modal agama dan budaya di sini di lingkungan kita ini, walaupun berbeda-beda agama, ada beberapa agama itu. Terus kemudian masyarakatnya saling bahu-membahu, tidak memandang itu agama dari mana, dari suku mana, dari ras apa. Nah, kemudian itu menjadi aset sebagai kekuatan sekolah untuk mewujudkan misi sekolah. Terus kemudian budaya di sini adalah hal-hal yang terbaik. Di sini adalah contoh kebiasaan masyarakat yang baik di daerah sini, lingkungan sekitar ini. Kalau agama di sini jelas ya Bu ya, masyarakatnya religius, paham ya? Ya, saya lihat kalau waktu hari raya Idul Fitri itu pun ada anjang sana seperti itu adalah modal agama dan budaya di situ. Kalau budaya misalnya jenengan tidak sikap gotong royong pada masyarakat kita, itu adalah modal atau aset kekuatan sekolah juga. Kalau jenengan nggak diajak kerjasama dengan sekolah, nggak mau, guru mau membuat perubahan, jenengan tidak membantu, itu berarti ini tidak jalan.
bukan modal agama dan budaya ini. Paham ya Bu ya? Kalau modal budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya. Nah, lanjut. Sekarang modal fisik. Alhamdulillah kalau modal fisik di dalam sekolah ini banyak ada ya. Gedung sekolah kita tadi ada kelas ada 14 ruangan ya Pak. Kemudian ada musola itu hasil kerjasama hasil pihak panjenengan. Nah seperti itu ada lab untuk komputer. Nah itu digunakan sebagai sarana untuk kemajuan sekolah. Jadi program-program yang akan diberikan kebijakan oleh sekolah itu berdasarkan aset-aset ini Bu. Oke. Nah, kemudian ada lagi apalagi ya yang termasuk infrastruktur. Saya kira jalan masuk juga ya di sini juga sudah baik, sudah ada hujan. Saya dulu ngajar di sini tahun 2005 itu pernah banjir. Jadi saya waktu sekolah masuk sekolah itu nggak pakai sepatu dicangking gitu. Dulu pernah malah kayak gitu. Terus kemudian saya kan dulu di utara kan. Di utara itu ya Allah Mbak, ngapunten. Biasanya aku dan tower gitu. Di situ kan masih ada bangunannya besar Pak. Ya, kita pernah mengalami masa-masa segitu. Jadi kalau sudah hujan deras susah pulang kan, takut saya. Nah, sekarang kita sudah punya gedung yang baik seperti itu, anak-anak nyaman untuk belajar. Kemudian hanya kita aja bagaimana agar ini kesinambungan ini terus berjalan. Artinya setelah dibangun yang baik ya harus dirawat. Karena yang susah itu merawat daripada membangun. Betul tidak? Ya itu, makanya kalau setiap kegiatan apapun program itu tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila itu tidak kontinu terus menerus. Istiqomah itu susah banget. Karena istiqomah itu apa ya? Kekuatan diri seseorang bagaimana agar program yang dijalankan itu bisa berhasil dengan baik itu secara terus menerus. Artinya walaupun nanti masyarakat itu mulai di titik yang rendah, tapi kita masih punya semangat untuk memotivasi. Tepuk tangan. Kayak enaknya deh. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan cemberut aja, yang hilang jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh kita cari gantinya. Nah lanjut. Sekarang modal lingkungan alam jelas. Modal lingkungan alam itu lingkungan sekitar kita Bu. Lingkungan sekitar kita kan iya, terdiri dari masih hijau ya Bu ya, masyarakatnya pedesaan seperti itu. Nah, lingkungan alam ini bisa digunakan sebagai sumber belajar siswa Bu. Jadi misalnya kita programnya misalnya bagaimana sih cara bercocok tanam, kita tinggal ke sana lihat, oh di sana sawah sana, kayak gitu. Seperti itulah. Jadi belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Artinya bahwa apapun, dimanapun, itu sumber belajar itu selalu ada. Termasuk lingkungan alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Bu? Atau misalnya di situ ada lapangan sepak bola, bisa digunakan untuk anak-anak belajar sepak bola. Seperti itu maksudnya. Lanjut. Ada pertanyaan nggak ya? Lanjut. Nanti ada sesi pertanyaan. Lanjut. Sudah selesai ya? Ya, program finansial. Finansial ini jelas, ini berhubungan dengan dana bos. Kita dapat untuk kegiatan kita sekolah itu dapat dana bos ya Pak. Ada kadang bosrek, ada bosda seperti itu. Karena kita tidak boleh menarik dari panjenengan toh. Jenengan gratis toh sekolah negeri ini? Gratis? Gratis? Pada saat asesmen sekarang juga ada ditarik kan sama bapak kepala sekolah. Ujian sekolah juga enggak kan gratis. Oh enak. Wis pol. Sekarang tuh wali murid itu enak sama pemerintah itu. Wis sama pak kepala sekolah dibuat ranking sudah enggak boleh meminta sepeser pun. Nah, kalau sudah kayak gitu dinyenengan sebagai modal sosial dan modal manusia yang jenengan berkontribusi juga kepada sekolah.
sekolah. Ini perjanjian ya, ini perjanjian hitam atas putih, tidak ada dusta di antara kita. Berarti siap ya membantu kepala sekolah ya untuk program-programnya ya. Nah seperti itu. Lanjut. Terima kasih atas semua materi yang sudah saya jelaskan, bisa diterima ya Bu ya. Nah ini ada saya beri waktu untuk sesi tanya jawab. Karena waktu kita sudah banyak, saya ambil satu pertanyaan aja ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum masih mengganjal di hati. Monggo, ada? Monggo. Oke. Tanya boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ibu-ibu cuma satu pertanyaan. Oke ya. Saya betul. Apa kegunaan aset sebagai sumber kekuatan sekolah? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan. Cuma satu tanyanya, nggak dua ini. Apa kegunaan Aset. aset sebagai sumber kekuatan sekolah? Sudah jelas ya tadi bahwa ketujuh aset atau modal aset itu merupakan sumber kekuatan sekolah di dalam mencapai atau terwujudnya visi sekolah. Artinya bahwa dengan kekuatan aset itu pentingnya adalah agar visi-visi sekolah dan program-program sekolah itu bisa tercapai Bu, untuk kemajuan sekolah. Jadi penting ya aset-aset itu. Nah, sebagai implementasinya Bu, atas pertanyaan panjenengan itu saya beri contoh seperti ini. Misalnya sekolah kita akan mengadakan LT2. LT2 biasanya diadakan di Trawas seperti itu. Nah, pentingnya aset itu sebagai kekuatan ketika itu digunakan seperti ini. LT itu kan perlu pelatihan, ya, secara kontinu anak-anak. Kemudian Bapak Kepala Sekolah memberikan kebijakan dalam rapat itu gini. Oh, kita mendatangkan pelatih yang profesional sehingga kita bisa mencapai kalau bisa juara lah dalam LT seperti itu. Itu ada kebijakan seperti itu. Jadi pentingnya aset itu jadi sebagai sumber kekuatan. Artinya dari ketujuh itu dimanfaatkan untuk sekolah sebagai dasar penyusunan RKS ya Pak ya. Seperti itu untuk kemajuan sekolah. Saya kira seperti itu. Terima kasih waktunya. Matur nuwun. Sudah jelas Bu? Hujan gerimis aja kan teri diasinin. Jangan cemberut aja, yang susah kita semangatin. Tepuk tangan, matur nuwun ya. Terima kasih karena kita sudah selesai ya Bah ya. Matur nuwun. Oke. Tambah dikit. Terima kasih. Tadi Ibu dari Pak Guyuban bertanya, untuk apa sih aset-aset yang dimiliki oleh sekolah? Ternyata semua aset yang kita miliki, baik aset sumber daya manusia maupun sumber daya alam, adalah untuk mencapai tujuan yang dirumuskan oleh sekolah yang tercantum di dalam visi sekolah. Oleh karena itu, visi sekolah ini harus disosialisasikan kepada semua warga sekolah. Anak-anak ketika upacara disampaikan, dibaca visi sekolah. Setelah itu ada janji siswa, ya kan? Nah, visi sekolah adalah untuk semua warga sekolah. Kepala sekolahnya harus tahu, gurunya, komitenya, paguyubannya, wali muridnya, anak-anak juga harus tahu. Karena yang seandainya kita berlayar satu kapal yang besar, ada tujuannya, gitu. Apa tujuannya tadi? Yaitu mewujudkan
warga sekolah yang berprestasi. Prestasi itu banyak, bidang masak, atlet, olahraga, bidang fashion show, bidang keagamaan, bidang apa saja. Mana besok kalau sudah selesai dipasang itu namanya banner, ada guru-guru yang berprestasi. Antara yang disebutkan tadi, Putri, ya, CGP, angkatan 7, Pak Heri, angkatan 9. Adi Kurniawan, guru kelas 6, itu juara 1 tingkat nasional. Lomba menulis artikel dengan tema Merdeka Belajar. Tanggal 28, 29 kemarin diundang ke Hotel Prambanan Yogyakarta, bertemu dengan Pak Nadiem, Mas Menteri, untuk menyampaikan sertifikat tadi, penghargaan. Dapat 10 juta uangnya, udah dapat trofi, dapat sertifikat. Gitu ya. Itu Pak Kurniawan Adi Santoso, SPD, guru kelas 6. Ya. Dari ribuan guru yang mengikuti, nomor 1 Pak Adikur, nomor 2 guru swasta SMA di Sleman, Yogyakarta, yang nomor 3 guru swasta di PD Aceh, daerah istimewa Aceh. Bayangkan, guru SD Sidorejo yang katakan the best of, ternyata nomor 1 di tingkat level nasional. Ayo tepuk tangan dulu ya. Itu asalnya. Siapa tahu nanti anak-anak didik kita niru. Aku tak kayak Pak Adikur. Iya kan? Orangnya nggak dayani nih. Iya kan? Agak mantap. Tapi IT-nya bagus. Dan itu saya dorong terus. Ya. Yang kedua, yang keempat, yaitu Bu Erna Ratnawati. Ya, lomba 17-an tahun kemarin. 17 apa? Kartinian ya? Hari Ibu itu juara 1 MC se-Kecamatan Krian. Tuh, ya SD swasta ya negeri. Bu Willy Mareta yang orang sini asli itu juga harapan 1 dari fashion show. Jadi wonge yo ayu ya diukur gitu ya. Nek aku sing dari fashion show ya kayak nomor 1 kali ya. Gitu ya. Tapi nek sini nilai ibu nomor 1 kali gitu ya. Gitu ya. Itu antara lain ya. Kemudian yang kemarin yang anak-anak ini adalah 1 ranking 1 KKCI, kelas khusus cerdas istimewa. Kalau dulu kelas internasional, 2 tahun nanti dia sekolahnya SMP, tidak 3 tahun. Akselerasi, percepatan. Ada 2 namanya Nizam dan Wildan. Itu tes, bukan karena apa-apa, tapi karena tes. Dan nanti ada 8 lagi anak yang secara nilai nanti akan masuk di SMP 1, 2, 3 Krian sesuai dengan permintaannya dia dan sesuai dengan zonasi. 8 ini adalah prestasi di sekolah, yaitu ranking 1, 2 sampai 8 yang sudah dikirim ke Sidoarjo. Belum yang dari kelas KKO, kelas khusus olahraga. Karena jauh, mestinya anak ini bisa masuk banyak, tetapi jauhnya di Sidoarjo cuma SMP-nya KKO itu cuma ada Sidoarjo, makanya tidak dipilih oleh anak-anak Sidoarjo. Tidak ada yang ngantar alasannya. Mudah-mudahan nanti dari jalur tadi ya, dari jalur KKI, KKCI, KKO, jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi dari orang tuanya bisa mendapatkan ranking yang teratas seperti tahun-tahun yang kemarin, gitu ya. Jadi oleh karena itu harus dihafalkan ini, ya, warga sekolah yang berprestasi, berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sing gawe iki ya Putri kemarin, bukan gawe langsung tapi inovasi. Bah, ini harus diubah ini. Oke, ayo bersama-sama kita semua. Ada ya, ada pendampingnya Pak Randy, ada saya, ada komite juga, ada guru-guru yang lain, gitu ya. Jadi semua yang ada di sekolah ini adalah intinya untuk anak-anak, ya, bisa meraih cita-citanya. Termasuk gurunya, tidak hanya menjadi guru saja, tidak hanya guru teladan, guru prestasi, juga nanti kepala sekolah yang berprestasi.
bisa menjadi pengawas yang berprestasi. Insyaallah Putri ya, itu tambahan dari Bapak. Mudah-mudahan semuanya nanti paham, bisa membantu semua guru yang punya program yang positif seperti ini. Ya? Oke, terima kasih. Katanya Putri itu doa penutup supaya tidak terlalu siang. Ya, mudah-mudahan nanti tidak ada pekerjaan yang tertunda ya Bu ya. Besok dikelembur lah sore gitu ya. Ya, terima kasih. Al-hadiniyah wa ala niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Yang beragama Islam sesuai dengan keyakinan, saya yang baca doa panjenengan amin, yang beragama lain dipersilakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultan. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, ahli sunnah wal jamaah wa ahli al-jannah ma'al abrar, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wal dhair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembalikan. Demikianlah acara daripada hari ini yang sudah dipaparkan oleh Putri Wahyuni. Kami ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang mewakili dari warga sekolah. Begitu pula dengan Komite Paguyuban dari SDN Sidorejo dan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sunandar, Magister Pendidikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah laku kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita semua, sehingga apa yang kita peroleh hari ini bisa menjadi referensi kita ke depannya tentang aset sekolah di Sekolah Dasar Negeri Sidorejo, Kecamatan Krian. Terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.